Halo guys, selamat siang. Apa kabar? Ya, saya lagi antar orang yang mau viewing, teman-teman. Ini ada listingan kos-kosan ya, yang dititipkan. Terus ada yang mau lihat kos-kosan ini. Jadi sebentar saya akan kasih lihat ke Anda ya. Jalan aksesnya cukup besar ya. Dan yang menarik adalah saya ditemani oleh Casey nih, teman-teman. Ya, ada Casey nih di sini. Nah, ini Casey ya. Jadi ini hari Minggu, teman-teman, karena memang ada yang mau lihat kos-kosan ini jam 12 hari Minggu, karena sangat dekat ya dari kita tinggal. Kita kan nggak jauh dari sini gitu ya. Jadi orangnya juga sebenarnya nggak jauh. Nah, akhirnya kita janjian jam 12 untuk melihat kos-kosan ini. Cuman sampai sekarang orangnya belum balas, teman-teman ya. Kami tadi naik Grab ya, karena motor masih di rumah orang tua. Terus mamanya Casey lagi ibadah tadi ya, jadi kita naik Grab ke sini berdua sama Casey. Nah, tapi yang mau lihat nih belum datang nih, teman-teman ya. Jadi orangnya belum datang, bahkan belum bales WA-nya, di WA call juga belum diangkat. Hal seperti ini biasa, teman-teman, nggak masalah ya. Yang penting kita bisa dapat jalan-jalan gitu ya sama Casey, keluar dari rumah, lihat-lihat gitu ya. Terus sekalian ini bisa bikin video juga sekarang, teman-teman. Ya, karena kemarin saya bikin video untuk di IGTV-nya nggak mau dia, teman-teman. Karena videonya mungkin kemarin bikinnya tidur ya. Jadi kalau untuk IGTV itu harus posisinya berdiri. Oke, nah ini akses jalannya, teman-teman. Jadi mobil ini masuk satu mobil ya. Kemudian di depan dari kos-kosan ini ada sewa mobil ya, jadi garasi untuk sewa mobil. Jadi misalnya kalau kos-kosan ini dijadikan misalnya nanti rumah ya, ada garasinya, tentu saja ya mobil bisa sampai masuk. Kemudian ini masuk di gang sebenarnya kos-kosan ini, teman-teman, di gang dan sangat dekat dari Sidekarya ya. Jadi jalan Sidekarya itu termasuk jalan besar, kemudian jalan Mertesari. Kos-kosan ini ada di jalan masuk Mertesari, masuk gang sedikit ya. Kamarnya ada 6, tanahnya 115 meter persegi, kemudian bangunannya 90. Nah, kamar 6 ini, teman-teman, disewakan dengan harga 500.000 sebulan, tapi itu karena sudah lama ya dengan harga itu. Jadi kalau misalnya nanti direnovasi, diperbaiki, mungkin bisa lebih mahal dari itu. Kemudian kamar mandinya ada 2 di sebelah kiri ya, itu, teman-teman, itu ada kamar mandinya. Kemudian di sini yang ngekos 4 ya, diantaranya adalah keluarga ya, masih keluarga. Jadi sudah lama sekali. Bahkan kemarin saya ketemu Ade Intan ya. Ade Intan sudah dari lahir di sini sampai sekarang usia 18 tahun. Kebetulan dia lagi kerja hari ini, teman-teman, dan kerjanya dekat sekali dari tempat ini ya. Jadi di depan ya, ada minimarket banyak di depan. Kemudian ada pasar juga ya, ada beberapa pasar, bahkan ada sekolah juga. Rumah ini, rumah yang difungsikan sebagai kos-kosan ini sangat dekat kemana-mana, sangat strategis, teman-teman. Nah, saya tidak masuk lagi, teman-teman, karena kurang lebih seperti ini ya kos-kosannya. Casey sebentar lagi juga mau kemana tadi sih? Mau ke Tiara ya? Oke, ke Groserindo ya kalau paling dekat dari sini. Ke Fresindo. Kemana? Supermarket. Iya. Gitu, teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai kos-kosan ini atau Anda mau viewing, ya silakan ya hubungi WA yang ada di bawah video ini ya. Nanti saya sertakan WA-nya, lalu speknya lagi. Kemudian karena sangat dekat dari tempat kami, jadi mudah sekali kalau ada yang mau viewing ya. Itu, teman-teman. Dan kembali ke topik ya. Jadi saya sedang menunggu sambil menunggu orang yang ingin melihat viewing rumah ini ya, rumah kos ini. Dan ini sudah jam berapa nih? Sudah sekitar ya, belum ada balasan dan belum ada tanda-tanda ya. WA-nya belum dibaca ya, dan di WA call juga belum diangkat ya tadi. Nah, saya tetap aja ke sini, teman-teman, karena kan sudah janji ya jam 12 gitu, teman-teman. Jadi walaupun ngajak anak ya naik Grab sekalipun ya nggak jadi masalah gitu ya, jalani dengan enjoy gitu ya. Inilah bagian dari prosesnya, dan saya merasa ini perlu untuk disampaikan, teman-teman, kepada Anda gitu ya. Nah, jadi perlu disampaikan kepada teman gitu ya, bahwa supaya teman-teman tahu ini loh proses menjadi seorang agen properti gitu ya. Tidak selalu mulus begitu ya. Tidak selalu airy-fairy ya, penuh dengan bunga begitu ya. Jadi kadang-kadang tadi Casey juga nangis ya karena dia kepengen ke supermarket. Lalu dia juga tadi digonggong ya sama anjing gitu ya. Lalu saya tadi juga nggak bawa sisir, teman-teman. Jadi ala kadarnya. Kemudian karena sepatunya kemarin kena hujan gitu ya, sepatu saya, kaki gatal semua ya. Padahal kalau secara etikanya sebagai agen properti ya kita harus pakai sepatu yang baik, teman-teman.
Dan ya harusnya grooming ya, grooming itu rambut disisir yang rapi, kalau perlu pakai minyak dan seterusnya ya. Tetapi inilah ya, jadi yang penting kita nikmati prosesnya ya. Apapun yang terjadi ya, itu bisa dijadikan konten. Saya pribadi sebenarnya enjoy aja gitu ya. Jadi karena saya tahu dari cerita-cerita dari teman-teman di agen properti ya yang sudah sukses-sukses, mereka sering sekali bilang bahwa sebagai agen properti mereka juga ngalamin yang namanya PHP begitu ya. Kemudian ada yang sudah nunggu, ternyata orangnya nggak jadi gitu kan, atau malahan artinya nggak jadi lihat gitu teman-teman, bukan nggak jadi beli ya. Kalau nggak jadi beli kan memang belum tentu gitu ya, karena kan baru lihat dulu. Tapi paling tidak kan paling tidak mereka bisa viewing sama-sama, tapi setelah ditunggu ternyata orangnya nggak jadi viewing gitu ya. Ada yang sudah 2 jam terus orangnya dihubungi lagi, ternyata orangnya lupa begitu ya, dan seterusnya. Itu bagian dari prosesnya teman-teman ya. Jadi harus dinikmati ya, karena ketika ada yang viewing ya, ini sudah selangkah lagi menuju closing teman-teman. Jadi kalau viewingnya itu cocok gitu ya, setelah dilaporkan atau di video begitu ya oleh si orang yang viewing ini, lalu pengambilan putusan misalnya oke ya, maka itu sudah deal ya, sudah cocok gitu ya. Apalagi memang harganya sudah sangat terjangkau ya. Rumah kos ini hanya 630 juta teman-teman. Jadi untuk tanah 115 meter persegi saja, harga tanah saja sebenarnya sudah di daerah sini sudah sekitar 500-600 juta ya. Itu teman-teman, nikmati prosesnya. Ini hari Minggu teman-teman ya, jadi saya ngajak anak gitu, dan hari ini sebenarnya hari keluarga, hari ibadah begitu ya. Tapi just viewing sebentar ya, paling viewing nggak sampai 30 menit gitu ya. Itu worth it sih sekalian dilakukan, karena orangnya juga bisanya hari Minggu ya. Siapa yang tahu ya bahwa orang yang tadinya yang kelihatan sangat ramah begitu kan, bahkan tadi saya sudah confirm pagi hari ya bahwa Pak sebentar siang kita akan lihat kos-kosan ya. Terus orangnya bilang terima kasih sudah diingatkan gitu kan. Yes, tapi sekarang belum kelihatan ya, belum kelihatan balasannya, belum kelihatan di WA call juga belum gitu ya. Tapi kita positif saja ya, mungkin sebentar lagi ya. Toh kita juga perlu keluar-keluar juga ya. Oh ya, saya juga punya satu sahabat ya di properti juga, agen properti. Kemarin dia lapor bahwa habis closing ya ruko teman-teman, dan dana yang bonus komisi yang sedang akan keluar itu nilainya 50 juta. Dan teman saya ini seorang ibu rumah tangga ya, dan kalau dia bagian dari rahasianya adalah dia sering canvassing ya. Canvassing itu artinya keluar jalan naik sepeda motor ya dengan putranya ya. Putranya kurang lebih baru 1 tahun ya, jadi masih kecil sekali. Kalau Casey ini sudah 4 tahun ya, jadi ini 1 tahun. Kemudian kadang-kadang ditemenin suaminya. Lalu dia rajin sekali lihat-lihat rumah-rumah atau toko atau ruko atau tanah atau apapun ya, properti yang ada tulisannya dijual atau disewa. Lalu kemudian dia hubungi, foto dulu lalu dia hubungi, dan dia dapat banyak sekali listingan dari situ. 2 bulan terakhir dia sudah closing 4 properti ya, yang terakhir komisinya 50 juta yang segera akan dia terima ya, luar biasa sekali. Nah, jadi artinya semua prosesnya gitu ya, pengorbanannya begitu ya, karena harus naik motor sama anak gitu kan sore-sore, sekalian juga ajak anaknya keluar gitu ya. Nah, itu terbayar hanya dengan satu transaksi saja, itu besarnya 50. Padahal dia sudah melakukan 4 kali transaksi sampai hari ini ya. Bahkan leader dari ibu rumah tangga ini kan saya juga kenal ya. Jadi saya tanya bagaimana dengan bapak ini gitu ya, si leadernya itu. Dia bilang si leadernya ini baru saja closing villa ya senilai 1,4 M ya, lalu total komisi yang didapat itu 350 juta. Waktu saya dengar itu saya tanya, wow besar sekali. Apakah itu sudah dibagi dengan kantor? Dia bilang sudah. Ko ya, dia panggil saya Ko, sudah Ko ya, jadi itu sudah bersih 350 juta. Saya bilang wow ya, itu bisa beli mobil 2 tuh di zaman ini gitu ya, atau paling tidak satu mobil yang sangat bagus begitu ya, cukup bagus, atau paling tidak bisa beli properti dengan harga 350 juta ya. Paling tidak mungkin di Tabanan atau bahkan di Denpasar, di daerah-daerah tertentu yang tidak terlalu besar rumahnya masih bisa dapat 350 juta ya, mungkin tambah sedikit. Itu teman-teman ya. Oke, gitu dulu ya teman-teman. Saya akhiri live ini ya. Jadi selalu ada pelajaran yang kita bisa ambil dari setiap proses gitu ya. Dan dari situ kita dapat dapat konten, dapat pembelajaran. Kita bisa bercerita ke orang lain ya bahwa yes, prosesnya seperti ini, tapi ketika sudah terjadi closing ya, semua prosesnya itu terbayar. Sekian dari saya teman-teman, sampai jumpa di video-video yang lain. Salam dahsyat.